Dalam hidup, tidak semua cinta dimulai dari senyuman manis atau pertemuan romantis. Kadang, cinta justru tumbuh dari pertemuan yang paling tak terduga. Seperti cerita ini, cerita tentang seorang guru BK dan siswinya. Namanya Pak Andi, 26 tahun. Baru saja diangkat sebagai guru bimbingan konseling di sebuah SMA negeri di pinggiran kota. Dengan wajah teduh dan sikap tenang, Pak Andi dikenal sebagai guru muda yang sabar dan bijak. Banyak siswa merasa nyaman berkonsultasi dengannya. Tapi siapa sangka, dari ruang BK itu, hidupnya akan berubah selamanya. Semua bermula dari ujian semester pertama. Saat Pak Andi menangani kasus kecil, seorang siswi ketahuan menyontek. Catatan kecil disembunyikan rapi di balik rok seragamnya. Siswi itu bernama Bunga, anak kelas 11. Cantik, ekspresif, tapi terkenal dengan tingkahnya yang berani dan sulit ditebak. Bunga dibawa ke ruang BK untuk diberi pembinaan. Ia awalnya menolak berbicara, menunduk, bahkan sempat menyindir Pak Andi karena dianggap terlalu sok bijak. Tapi entah bagaimana, dalam diam, Pak Andi melihat ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenakalan siswinya tersebut. Ada mata yang menyimpan amarah, luka, dan ketidakseimbangan. Tak lama berselang, Bunga kembali dipanggil. Kali ini karena melempar vas bunga di kelas hingga jendela pecah. Ia tak menjawab alasan mengapa melakukan itu semua. Hanya berkata, "Biarin, toh aku nggak penting buat siapa-siapa." Beberapa minggu kemudian, Bunga membuat ulah, bertengkar dengan seorang teman hingga temannya mengalami luka-luka di wajahnya. Pak Andi kembali memanggilnya ke ruang BK. Mereka berbicara lebih lama dan dalam. Dan dari sinilah awal mulai ikatan itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Bunga mulai membuka diri. Ia cerita tentang keluarganya yang retak, ayah yang jarang pulang, ibu yang terlalu sibuk menyalahkan, dan teman-teman sekolah yang kerap membuli karena ia berbeda, terlalu ekspresif, terlalu bebas, terlalu tidak sesuai standar. Satu persatu panggilan ke ruang BK bukan lagi sekadar sanksi, tapi menjadi ruang aman bagi Bunga untuk bicara. Ia datang bahkan ketika tidak dipanggil. Pak Andi selalu menanggapi dengan profesional, menjaga batas, menjaga jarak. Ia tahu ada garis yang tak boleh dilanggar. Namun, waktu punya cara sendiri, mempermainkan perasaan. Bunga mulai memperlihatkan ketertarikan yang lebih dari sekadar siswa ke guru. Ia sering mengirim pesan di luar jam sekolah, meninggalkan catatan kecil di meja BK, memberi bingkisan bertuliskan nada mesra, bahkan terang-terangan. Berkata, "Pak, kalau saya udah lulus, boleh nggak kita temenan beneran?" Pak Andi selalu menanggapi dengan senyum canggung. Dalam hatinya, ia tak menolak, tapi ia tahu posisinya. Melindungi, menasihati adalah kewajibannya. Bahkan ajakan Bunga pergi keluar selalu ia tolak dengan halus. Pesan pribadi di luar batas wajar selalu dihapus. Ia pikir bahwa waktu akan menghapus ketertarikan tersebut seirama dengan berjalannya waktu. Namun, waktu berkata lain. 1,5 tahun berlalu, Bunga lulus dengan nilai yang cukup baik dan diterima di universitas pilihannya. Ia kuliah di kota yang sama, mengambil jurusan pendidikan. Komunikasi antara mereka sempat terputus, tapi tak pernah benar-benar hilang. Setiap ulang tahun, setiap momen tertentu,
Bunga selalu mengirim pesan, dan Pak Andi diam-diam selalu menanti. 2 tahun setelah kelulusan, mereka mulai bertemu lagi, bukan lagi sebagai guru dan siswa, akan tetapi sebagai 2 orang dewasa yang pernah saling mengenal dan memahami luka. Dan dari sanalah, cinta yang tertahan mulai tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Lima tahun sejak pertemuan pertama mereka di ruang BK, Bunga lulus sarjana. Kini ia bukan lagi gadis SMA yang galau dan melempar vas bunga atau bersih tegang dengan teman. Ia kini menjadi wanita muda yang cerdas, berani, dan masih mencintai Pak Andi. Mereka menjalin hubungan dengan lebih terbuka. Akan tetapi, tak semua orang menerima. Teman-teman sejawat Pak Andi mencibir, "Masa gak ada cewek lain sih? Sampai harus nikah sama mantan siswa?" Keluarga Bunga lebih keras lagi menentang, menganggap Pak Andi hanya memanfaatkan posisi dan mempengaruhi Bunga sejak SMA. Namun, kisah kasih mereka tetap bertahan. Pak Andi dengan tenangnya menjelaskan kepada semua pihak bahwa hubungan itu baru dimulai setelah Bunga lulus. Bunga pun teguh membela pilihannya. Ia tahu tak banyak orang yang mampu memahami dan menampung luapan emosinya seperti Pak Andi. Setelah melewati berbagai penolakan dan rintangan, akhirnya orang-orang tersebut memahami dan menerima apa yang dilakukan Pak Andi dan Bunga. Tak butuh waktu lama, mereka menikah dalam upacara sederhana. Bukan pesta mewah, bukan di gedung megah, melainkan bertempat di rumah Bunga yang tidak terlalu luas tapi penuh huntaian dewa dari segenap handai tolan yang hadir di persamuan itu. Kini, Bunga menjadi guru honorer di SMA tempat Pak Andi mengajar. Ia masuk ke ruang guru dengan nama belakang baru. Banyak yang awalnya masih memandang sinis, tapi perlahan mereka mulai melihat bahwa ini bukan sekadar cinta sesaat. Ini adalah kisah 2 jiwa yang menemukan satu sama lain di tengah kebisingan sekolah dan luka masa remaja. Setiap kali Bunga melangkah ke ruang guru, ia tahu ruang itu dulu adalah ruang tangis dan kemarahan. Kini, itu adalah ruang cinta, pengertian, dan kebahagiaan. Karena di balik jendela BK yang dulu pecah, sekarang tumbuh bunga baru yang mekar bersama cinta yang tak pernah mereka sangka.